Selamat datang di channel Empire Nation yang akan membahas seputar sejarah dunia. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Kali ini kita akan membahas awal mula tentara salib. Laskar Miskin Kristus atau Kesatria Templar dibentuk oleh Hugh de Payens, seorang bangsawan Prancis yang memutuskan untuk tinggal di Yerusalem setelah berkunjung pertama kali pada antara tahun 1114. Sampai tahun 1116, nama itu berasal dari markas besar Templar, terletak di Temple Mount sebelah Masjid Al-Aqsa yang pada saat itu berfungsi sebagai istana kerajaan. Masjid itu dikabarkan dibangun di atas reruntuhan kuil Raja Sulaiman. Perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Ia mengimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Imbauannya ditanggapi dengan semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekadar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik. Dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Laskar Salib mengasaskan 4 negara baru, yang lazim disebut Outremer, tanah seberang, yakni, negara Kepangeranan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Laskar Salib pada akhirnya terdesak mundur sesudah hampir 2 abad bercokol di Tanah Suci. Akko, kota terakhir Laskar Salib di Tanah Suci, direbut kaum muslim pada tahun 1291. Penaklukan balik, Perang Kristen Muslim di Semenanjung Iberia, dinyatakan sebagai Perang Salib pada tahun 1123, dan berakhir dengan tumbangnya Kesultanan Granada pada tahun 1492. Perang Salib Utara yang menundukkan suku-suku pagan di kawasan timur. Ketika Perang Salib I meletus, istilah Perang Salib belum dikenal. Kampanye militer umat Kristen kala itu disebut dengan lawatan, bahasa Latin, iter, atau ziarah, bahasa Latin, peregrinatio. Dan beberapa ordo militer berpartisipasi dalam kegiatan militer di tahun-tahun berikutnya, kata Riley Smith. Knight Hospitaller, ordo keagamaan militer gereja dan produk dari gerakan Perang Salib, terus mempertahankan Malta sampai tahun 1798. Definisi Perang Salib, Morton mengklaim sulit untuk mendefinisikan dengan tepat apa itu definisi Perang Salib. Baik kepausan maupun siapapun tidak merujuk pada Perang Salib paling awal seperti itu. Pada saat itu, sejarah awal mula Yerusalem ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Paus Eugenius III mengumumkan Perang Suci dan mengajak beberapa petinggi kerajaan Eropa untuk berkontribusi. Louis VII dari Perancis dan Konrad II dari Jerman menanggapi ajakan dari Paus Eugenius III dengan positif. Mereka berdua memimpin tentara salib untuk melakukan perebutan wilayah Kristen di Suriah. Serangan dari pasukan salib dapat dihalau oleh Nuruddin Zanki. Pasukan salib juga gagal memasuki kota Damaskus. Kegagalan tersebut membuat Louis VII dan Konrad II kembali ke negerinya bersama beberapa pasukan salib. Keberhasilan terbesar dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah penaklukan Yerusalem pada 1187, yang menandai kemenangan besar pasukan Muslim di Perang Salib II. Kapan terakhir Perang Salib? Perang Salib ke-9, yang mana terkadang dikelompokkan bersama dengan Perang Salib ke-8, umumnya dianggap sebagai Perang Salib besar yang terakhir di Tanah Suci pada abad pertengahan. Perang ini berlangsung antara tahun-tahun 1271 sampai tahun 1272. Kenapa Perang Salib berakhir? Jatuhnya Akko ke tangan umat Islam, pasukan Muslim dengan cepat merebut Akko dan secara resmi mengakhiri era pendudukan tentara salib di Tanah Suci. Dengan jatuhnya Akko, Perang Salib yang berlangsung selama hampir 2 abad akhirnya berakhir. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon dan Yordania, dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti agama, politik. Orang Kristen memenangkan Perang Salib pertama setelah merebut kembali Yerusalem. Orang Muslim selanjutnya memenangkan Perang Salib kedua setelah Yerusalem direbut kembali. Orang Muslim juga memenangkan Perang Salib ketiga saat Yerusalem
Kisah pembantaian massal Laskar Kristus atau tentara salib oleh Raja Philip IV dari Prancis yang menghasut Paus Clemens kelima untuk pembantaian tentara salib yang dituduh melakukan homoseksual dan melakukan ritual-ritual sesat. Kemudian, beberapa bahkan dieksekusi mati dengan cara dibakar. Di jantung kota Paris, harta benda mereka disita, diserahkan pada kelompok saingan, Ksatria Hospitaller. Salah satu yang dieksekusi adalah Jacques de Molay. Ia adalah Grand Master atau pemimpin agung Order of the Poor Knight of the Temple of Solomon, para perwira miskin Kristus dan Bait Salomo, yang secara umum dikenal sebagai Ksatria Templar. Saint Vendra en Brief Tom Mesci, sus sels qui nous damnen atort, diex en vengera nostre mort. Kutukan akan menimpa mereka yang melancarkan fitnah. Tuhan akan membalas kematian kami. Kejadian itu yang terjadi tanggal 13, tepat di hari Jumat, diyakini jadi latar belakang mitos Friday the 13th. Pada akhir abad pertengahan, Jumat dan angka 13 dianggap pembawa sial. Dan kombinasi dari keduanya dianggap melipat gandakan ketidakberuntung. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video baru lainnya.